Untuk materi berikutnya ada Bu Zaroh. Ini Bu Zaroh sudah hadir ya? Sudah Pak, hadir. Tes suara Pak Anca, apakah cukup baik? Ya, sudah cukup jelas terdengar. Terus sudah baik. Oke. Lantang. Jelas sekali. Oke. Materi berikutnya ini adalah rubrik penilaian CBL atau PJBL untuk program kuliah pertukaran Mahasiswa Merdeka. Sebenarnya rubrik ini juga bisa untuk penilaian kuliah yang tidak merdeka ya, bukan terjajah. Tapi kuliah di kampus kita juga bisa kita terapkan ini ya. Dan karena tadi kata Pak Arief itu pada Dikti itu fiturnya belum banyak, masih dalam pengembangan dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya yang sudah dilakukan oleh Bu Zaroh, pengalaman Bu Zaroh semester kemarin mengajar di mata kuliah pertukaran mahasiswa merdeka yang diambil oleh Mas Solar, ini akan dipaparkan di sini ya. Jadi menggunakan Eldiro ya kemarin. Monggo Bu Zaroh, silakan disampaikan. Baik. Terima kasih Pak Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan saya satu screen nih. Baik. Bentar. Kalau ini terlihat nggak Pak Anca? Saya pakai satu monitor jadi agak terlihat PowerPoint-nya nggak Pak Anca? Terlihat. Ya, terlihat. Baik. Ini terlihat, tadi baik, terima kasih. Ada sedikit tragedi tadi, saya ketinggalan kunci ini ke kantor, jadi di ruang kerja yang lain. Baik Bapak Ibu, saya coba akan sharing praktik baik dari kalau saya kebetulan menggunakan project based learning ya. Jadi ini adalah sharing bagaimana nanti kita mengeset rubrik-rubrik di dalam implementasi PJBL dalam LMS. Saya membuat judulnya LMS biar kesannya umum. Artinya nanti ini bisa diimport atau dijadikan ide dalam implementasinya baik di Spada ID maupun Spada Kemendikbud ataupun di Eldiru. Nah, ini tidak lain adalah kegiatan yang pernah kami lakukan, kami dari tim fisika melakukan banyak diskusi ya untuk membuat bagaimana sih mengemas PJBL maupun case based learning dan diimplementasikan di Eldiru itu nanti seperti apa sih? Dari kita mulai menyusun RPS, kemudian implementasi di dalam LMS Eldiru itu seperti apa. Nah, tujuan dari pertemuan kita ini adalah mendesain rubrik dari aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran, kalau yang teacher center learning mungkin ada beberapa nanti contohnya, namun untuk project based learning kita akan melihat beberapa contoh karena kebetulan saya mengampu 3 mata kuliah yang berbeda dengan project based learning semuanya. Nah, ini saya akan menggunakan 2 contoh, nanti ada 1 contoh lagi jika diperlukan, oke. Jadi yang pertama karakteristik mata kuliahnya. Jadi saya mengambil yang pertama adalah Kapita Selekta Geofisika. Latar belakangnya adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi untuk kami kalau di fisika ada beberapa KMK ya. Jadi KMK Geofisika untuk semester 6. Artinya ini nanti tujuannya adalah untuk mengantarkan mahasiswa memiliki dasar untuk tugas akhir. Nah, mahasiswa mengerjakan proyek seperti mini tugas akhir seperti itu. Nah, ini kebetulan ada mahasiswa MBKM dari UNES 1 yang dari proyek saya. Jadi latar belakangnya begini, mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen pengampu. Jadi masing-masing adalah proyek. Jadi ada 4 proyek. Jadi saya di proyek pertamanya memiliki penilaian sebesar 25%. Nah, kenapa ada 4? Kebetulan namanya Kapita Selekta ya. Jadi nanti temanya macam 4.
tentu karena ini karakteristiknya adalah mata kuliah ya seperti teori begitu ya, yaitu mata kuliah gelombang, jadi karakteristik dalam pembuatan proyeknya nanti berbeda. Nah, kita akan melihat contoh pertama yaitu proyek digital rock physics. Jadi ini nanti tujuan akhirnya mahasiswa itu bisa membuat paper dari mini project-nya. Jadi seperti membuat tulisan ilmiah dari mini project yang dilakukan selama 4 pertemuan. Nah, waktunya ini 4 pertemuan, bentuknya hibrid, ada sinkron asinkron, kemudian metodenya yaitu secara garis besar dia adalah project based, namun di dalam pemprosesan tiap pertemuan nanti kita akan menggunakan tutorial. Setiap pertemuan agar terlalu jauh dari misalkan ya sesuai harapan gitu. Jadi benar-benar kita kawal. Nah, medianya ini sangat banyak. Jadi dari masukan kemarin di sessionnya Pak Wastu. Jadi ada beberapa kita memang nanti menggunakan seperti tutorial penggunaan program. Di sini salah satunya adalah Mendeley. Kemudian kita ada pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Kita menggunakan Palabos untuk running permeability, citra 3 dimensi, seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan rujukan-rujukan jurnal ilmiah, karena tadi mahasiswa bisa menulis, membuat tulisan ilmiah dari mini project. Nah, kriteria dan indikator, kalau dirangkum ini banyak sekali, yang kemudian nanti akan kita ukur, yaitu keaktifan diskusinya, kesesuaian pemilihan judul atau tema, kemudian kedalaman review, karena ini nanti mahasiswa belajar mereview jurnal dan membuat jurnal ya, kemudian kelengkapannya, ketelitian membuat kode program, keberhasilan membuat model, karena ini proyeknya adalah membuat model, dan kaidah penulisan sesuai rubrik dan sebagainya. Nah, kemudian rubrik yang digunakan yaitu feedback, umpan balik, dan rubrik penilaian assignment. Kita akan lihat contohnya. Nah, ini adalah berangkat dari RPS. Jadi memang agak sedikit modifikasi dari RPS yang kami susun, yaitu seperti ini. Jadi biasanya kan kita langsung minggu pertama, sub CPMK-nya apa, materinya apa, dan sebagainya. Karena ini proyek ini akan diselesaikan dalam waktu 4 minggu, maka di bawah header kita bikin nih, ini gambaran umum dari proyek apa, tujuannya apa. Seperti itu. Kemudian di dalam aktivitas mingguannya, kita rencanakan estimasi waktunya, karena ini 3 SKS, berarti kita akan membuat aktivitas sebesar 3 kali 170 menit. Nah, 3 kali 170 menit itu adalah dibagi menjadi pengalaman belajar mahasiswa seperti apa. Nah, ini yang saya pakai. Nah, ini yang kami susun. Nah, ini nanti akan tergambar di LDRU atau di LMS-nya akan seperti apa. Nah, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian indikator dan kriterianya nanti seperti apa, dan ini yang akan kita ukur di dalam rubrik-rubrik kita. Nah, kemudian tidak kalah penting, nanti di dalam hasil akhir kita akan menghitung berapa persen penilaian. Apakah semua aktivitas yang kita ukur rubriknya harus diberi persen penilaian? Kalau kami tidak semua harus kita ikutkan di dalam penilaian. Karena ada rubrik-rubrik yang langsung bisa kita manfaatkan untuk mengukur, misalkan ya, dalam pendalaman materi mahasiswa mengalami kesulitan enggak, itu menggunakan rubrik. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat, nah, representasi LMS-nya seperti apa dari pertemuan pertama tadi. Kita lihat di sini, jadi RPS yang kita susun, maka kita buat di dalam alur pembelajaran.
berapa lama waktu kita bertemu mahasiswa belajar mandiri seberapa lama, self assessment-nya kapan, kemudian perlu nggak pendampingan, apakah pendampingan selama 3 jam 50 kali 3 di setiap pertemuan, tentu masing-masing kebutuhannya berbeda. Nah, untuk pertemuan pertama ini kami menggunakan metode seperti ini. Karena ini pertemuan pertama, maka kita ketemu di ruang virtual dulu. Gimitanlah 40 menit untuk mengantarkan. Setelah itu, mahasiswa diberi ruang untuk kerja mandiri, menyimak materi yang ada. Kemudian, dari kerja mandiri itu kita ukur dengan rubrik yang namanya self assessment. Sampai berapa jauh pemahamannya. Yang nggak begitu paham yang mana. Nah, self assessment yang dilakukan mahasiswa ini nanti akan menjadi feedback bagi kita untuk perlu tidaknya kita menjelaskan materi. Jadi dari PowerPoint atau materi video atau PDF yang kita berikan, kita perlu jelaskan ulang nggak? Mana yang harus kita jelaskan? Nah, ini dari hasil self assessment. Kemudian setelah mahasiswa melakukan self assessment, dia baru bisa presensi. Lalu setelah itu kita mengadakan tutorial. Tujuannya apa? Untuk mengawal tadi materi yang belum difahami mahasiswa tadi dari hasil self assessment itu di tutorial. Nah, tutorial ini biasanya saya lakukan secara virtual juga. Jadi kita gabung di Gameit di sini. Baru setelah itu ini tugas mandiri. Waktunya lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat bentuk self assessment-nya seperti apa. Oke, jadi ini yang hasil dari pertemuan pertama tuh seperti ini. Self assessment, setelah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan, masuk di ruang diskusi kita berikan. Kemudian, nah ini tugas. Nah, ketika kita tutorial, kita merekodnya. Jadi setelah selesai pertemuan, mungkin ada mahasiswa yang tidak bisa join karena satu dan lain hal, dia bisa menyimak tutorialnya di sini, seperti itu. Kemudian kita lihat rubrik self assessment ini menggunakan ini feedback atau umpan balik. Jadi menu feedback ini nanti kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswa menilai dirinya sendiri. Bentuknya seperti apa? Ini contohnya ya. Ini adalah contohnya. Di sini ada 12 mahasiswa yang mengumpulkan, ada 6 pertanyaan karena ini terkait dengan materi yang kita berikan. Kemudian kita akan melihat. Nah, seperti apa pertanyaannya? Ya seperti ini, karena materinya kan terkait misalkan hal ini ya. Jadi tentang definisi, karena ini pertemuan pertama, kemudian framework fisik model terhadap bidang-bidang tertentu. Di situ di video dijelaskan, lah mahasiswa memilih dia paham atau tidak, derajat kefahamannya di mana. Saya akan lihat dari hasilnya, kita akan melihat di sini. Kita akan melihat di sini tingkat pemahamannya. Misalkan sama sekali tidak paham, ternyata ada 2 mahasiswa yang sama sekali tidak paham. Nah, ini nanti kita akan konfirmasi di sesi tutorial. Kemudian ini agak paham, perlu penjelasan tambahan. Ternyata di sini yang paham dengan baik hanya 1 mahasiswa. Artinya apa? Di dalam sesi tutorial kita harus bertanya kepada mahasiswa apa yang tidak difahami, dipancing, yang paham nanti bisa diminta untuk menjelaskan dan sebagainya. Nah, ini contohnya respon yang ada di LDRU. Dari hasil itu kita bisa lihat contohnya seperti ini, sudah bisa langsung terukur. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk analisa rubrik yang langsung bisa kita nilai untuk mendapatkan feedback apakah materi kita difahami apa tidak. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian dari tugas yang diberikan kita membuat rubrik assignment. Jadi dari tugas pertama yaitu mahasiswa mencari paper biar kenalan dulu dengan materi. Nah, kemudian paper tersebut dianalisis dengan poin-poin penilaian tertentu. Apakah yang dia analisis itu sudah sesuai belum dengan kaidah-kaidah yang diharapkan. Lah di sini dinilai.
Jadi reportnya nanti kita langsung melihat nih di halaman Eldiru, di sini tulisan yang diberikan. Di sini ada klik. Kalau kita perlu detail seperti ini, tidak ada masalah, kita akan mencoba membuatnya. Nah, kemudian, jadi di sini mahasiswa sudah mendapatkan nilai langsung dari pekerjaannya. Nah, secara umum, mahasiswa yang kita nilai tadi nilainya seperti ini kan. Jadi ini semua mahasiswa bisa langsung dinilai. Karena ini pekerjaan individu, maka nilainya masing-masing berbeda sesuai dengan hasil yang dikerjakan. Nah, kemudian kita lanjutkan di contohnya, yaitu pertemuan kedua. Tentu ini kurang lebihnya sama. Jadi metode untuk pembuatan rubrik kegiatannya itu sama. Nah, kita lihat. Kemudian pertemuan 3 juga di sini ada mahasiswa harus, nah ini agak banyak mandirinya nih. Jadi mahasiswa harus mendownload materi source code, menyimak video, kemudian dia mempraktekkan. Ini butuh waktu yang lama untuk coding seperti ini, misalkan 90 menit ya. Jadi ini nanti pasti akan terjadi banyak masalah. Nah, parameternya apa? Parameter untuk melihat keberhasilan mahasiswa, ya mahasiswa saya minta mengupload hasil running programnya. Kemudian dia bisa nggak problem solving sendiri? Kalau nggak bisa, baru kita selesaikan di waktu tutorial. Dan ini sangat jelimet sekali. Ternyata mahasiswa variabelnya tuh banyak untuk download. Misalkan MATLAB aja, ya itu nggak kompatibel komputernya, pokoknya macam-macamnya nanti terlihat di sini. Dan ini untungnya ini adalah mata kuliah yang tidak banyak pesertanya. Jadi misalkan satu-satu di tracing masalahnya itu relatif bisa teratasi. Baik, selanjutnya, nah kita akan melihat seperti apa bentuk LMS-nya. Nah, biasanya saya memang di setiap pertemuan saya menyertakan alur pembelajarannya kita. Kita ngapain sih? Gitu. Jadi materi ini hari sebelumnya upload. Nah, namun kita memberi kesempatan bagi mahasiswa yang dia mungkin nggak punya waktu di hari sebelumnya, sehingga kita memberi ruang dan waktu juga untuk mengakses di jam pembelajaran, yaitu jam ini 90 menit. Nah, tentu saja teman-teman mahasiswa yang sudah bisa mengakses sebelumnya, dia bisa banyak berdiskusi di sini. Nah, di sini setelah ini baru setelah melakukan praktik ini, dia akan mengupload di sini. Hasilnya seperti apa, modelnya seperti apa, terlihat nggak sesuai, nggak ada yang diharapkan. Lah kita bisa ukur di sini. Kemudian kalau ada yang belum berhasil atau ada permasalahan atau bahkan mahasiswa yang lebih kritis, dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan hasil model dan sebagainya. Nah kita bisa melakukan asuhan pembelajaran di ruang tutorial. Nah kemudian setelah ini selesai, kompetensi individu tercapai, kita baru ke kerja kelompok. Grade pembuatan modelnya misalkan, itu kita naikkan. Nah, dari pembuatan model kelompok itu, mahasiswa diarahkan untuk membuat tulisan ilmiah, tulisan publikasi ilmiah. Oke, seperti itu, baru nanti dilanjutkan ke yang lebih, grade-nya lebih tinggi lagi materinya. Seperti itu. Saya akan lanjutkan. Jadi model di Eldiru-nya bentuknya seperti ini. Diskusinya seperti ini, kita beri ruang, kalau ada permasalahan yang detail, baru nanti tutorial. Nah, kemudian rubrik penilaiannya seperti apa? Nah, seperti ini. Di sini, nah kita akan menilai, karena ini pekerjaan kelompok, maka ya penilaiannya lebih mudah menggunakan mode yang kemarin Pak Wastu praktekkan, yaitu pengelompokan kelompok. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk pertemuan terakhir di proyek ini, mahasiswa ini membuat model sesuai petunjuk tugas dan kaidah penulisannya terpenuhi. Ini adalah dasar bagaimana nanti kita membuat, karena
proyek utamanya sebetulnya ini, tapi dilalui dari berbagai proses dari yang sederhana, kemudian ke agak rumit, kemudian nanti yang paling rumit di sini. Kita akan lihat, nah bentuk LMS di Eldiru seperti apa. Nah di sini, karena kita lebih detail, maka di sini kita jelaskan bagaimana sumber belajarnya, kita buat sumber belajarnya, harus mendownload, harus melihat. Nah, di sini kalau untuk terkait seperti ini, video dan sebagainya, kita memang sebaiknya menyediakan video-video tutorial. Kalau ini ada source code-nya, ini tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3, karena mahasiswa membutuhkan beberapa tutorial dalam pembuatan pemrograman. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana membuat video seperti ini. Nah, ini videonya per segmen ya, tidak terlalu panjang, yaitu makanya videonya ada beberapa. Nah, setelah kita tutorial, tentu kita tidak lupa rekaman tutorial dan penjelasan kita, karena kalau di Google Meet ada Jamboard ya, seperti whiteboard gitu untuk orek-orekan penjelasan. Nah, itu bisa kita upload di sesi akhir pembelajaran. Nah, rubrik penilaiannya seperti apa? Nah, ini kan proyek ya. Jadi proyek ini tadi kan alurnya kita adalah kerja mandiri, membuat model, kemudian penilaian diri, tutorialnya. Nah, ini kerja kelompoknya adalah seperti ini. Nah, tentu di sini kita bisa implementasikan rubrik-rubriknya di mana aja. Yang pertama di diskusi. Nanti mahasiswa mengumpulkan enggak? Nah, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Kemudian di tugas, nanti kita bisa generate rubrik penilaiannya. Kemudian aktivitas, mahasiswa harus mengisi logbook nih. Nah, berarti dia harus mengisi logbook setiap berkegiatan terkait proyek yang dilakukan. Kemudian ini karena pertemuan terakhir biasanya saya suka membaca feedback tentang, karena ini materi baru dan sebagainya, tingkat pemahaman, tingkat ketertarikan untuk TA dan sebagainya. Nah, dari bahwa mahasiswa MBKM yang dari UNES itu tertarik untuk TA di bidang seperti ini. Namun sayangnya kan kegiatan tugas akhir yang di MOU-nya, MOU antara itu belum sampai ke tugas akhir. Seperti itu. Jadi kami hanya bisa memfasilitasi, kalau mau konsultasi it's okay, tapi untuk pembimbingan itu perlu diskusi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Nah, rubrik aktivitas diskusi seperti apa? Rubriknya seperti ini. Jadi tadi setelah mahasiswa melakukan pekerjaan, dia kan harus hasilkan bukti generate-nya itu nanti dia upload di sini. Nah, di sini kita bisa permasalahan yang dihadapi, bisa upload di sini. Nah, kita bisa feedback di sini, atau bisa kita memberikan feedback ketika pembelajaran di tutorial. Ringkasan dari si ini, contohnya seperti ini. Mahasiswa ini membalas sekian, ada lampirannya, kan kita harus melampirkan Bu Heti dan kan ini bisa diolah gitu. Entah itu mau dijadikan nilai, bisa dijadikan. Oke. Kemudian rubrik penugasan, karena proyek terakhir tadi berupa kelompok, ini hanya dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, di sini nanti kita setting menggunakan pengelompokan kelompok, sehingga mahasiswa perwakilan dari kelompoknya itu hanya perlu mengupload. Kalau satu aja mengupload, kelompok lain otomatis akan terupload. Nah, jadi di sini yang dikumpulkan hanya 3 karena memang hanya 3 kelompok. Nah, ketika menilai saja pekerjaannya, nanti
pekerjaan teman yang lain otomatis akan ternilai. Nah, ini mudahnya itu di sini. Kita menilai tabelnya agak banyak, memang kita memerlukan tambahan ya, karena di lokakarya kemarin kita belum menemukan, saya belum menemukan, mungkin teman-teman lain yang daya opreknya lebih tinggi nanti bisa sharing. Jadi kalau saya peer assessment, jadi teman satu kelompok menilai kontribusi temannya satu kelompok, itu bisa saya menggunakan tool tambahan yaitu pakai Google Form. Juga untuk menilai kelompok lain, pekerjaan kelompok lain, misalkan proyeknya berupa video. Karena ini proyeknya berupa tulisan, maka penilaiannya hanya dari dosen saja. Nah, ini tadi yang kita lihat. Jadi di mata kuliah ini kan ada beberapa dosen ya. Jadi untuk K1, K2, K3, ini adalah pengelompokan di proyek saya. Nah, dosen lain juga membuat kelompok yang berbeda, ada 4 kelompok. Nah, nanti di grouping group ini akan terlihat di sini ada berapa banyak. Jadi ini kelompoknya berbeda-beda itu bisa. Nah, strateginya kalau di dalam MBK dicampur dengan mahasiswa kita biar mendapatkan atmosfer akademik yang berbeda. Tujuannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat tadi di sini. Ini kelompok 3, ini terlihat saya melakukan memerlukan hal ini atau bahkan sudah melakukan. Nah, ini akan memperingan ketika kita melakukan review atau koreksi. Oke. Nah, tadi ya penilaian dilakukan satu anggota kelompok. Rubriknya seperti apa? Seperti ini. Karena ini paper, maka ini saya menggunakan ada 4 grade penilaian. Kalau tidak jelas judulnya 0 poin. Nah, sebetulnya nanti dengan angka begini pun dia akan dihitung di model LDRU ini dikonversi menjadi nilai maksimumnya adalah 100. Nah, kita juga bisa memberikan komentar terhadap pekerjaan rubrik yang kita nilai. Misalkan ini dia menggunakan judul, misalkan dia menggunakan software MATLAB. Nah, kita beri komentar di sini apa kok kurang tepat. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, nanti di sini kita lihat nilainya ternyata di satu kelompok ini nilainya sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke contoh yang kedua yaitu mata kuliah gelombang. Di mata kuliah ini, karena ini juga mata kuliah yang baru kita proyekkan, maka kita learning by doing ya, sambil mikir, sambil gimana nih bentuknya. Maka ini ternyata bisa kita proyekkan jadi 3 proyek. Untuk yang proyek 1-2 bisa berurutan, delalah. Jadi pertemuan 1-3, kemudian 4-7 itu proyek 2. Nah, proyek 3-nya itu agak lompat. Karena mahasiswa waktu itu, mahasiswa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan proyek, sehingga presentasi proyek kita masukkan di pertemuan 11, pertemuan 10 kita masukkan materi yang lain. Seperti itu. Oke, ini tadi representasi LMS-nya. Nah, sekarang kita akan melihat alur pembelajarannya seperti apa sih di setiap pertemuan. Nah, ini kita akan lihat proyek 1. Nah, alur-alurnya seperti ini. Nah, alur ini saya perlihatkan di laman LDRU, biar mahasiswa memiliki panduan dia harus berangkat dari mana, ngapain, kapan, nah seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Tadi sama ya, dia pertemuan, karena ini pertemuan pertama ya, kemudian kita berikan materi, kemudian self-assessment, baru presensi, tutorial, diskusi di sini. Nah, di dalam proyek 1 kita akan melibatkan beberapa rubrik nih, yaitu self-assessment, aktivitas, penilaian kuis, dan penilaian proyek. Nah, rubrik ini semua nanti menjadi penilaian 25%. Jadi, kami kalau mengeset proyek 1, misalkan 25%, itu tidak hanya penilaian proyeknya langsung 25% enggak, tapi proses yang mengikuti untuk sampai
selesainya proyek itu kita hitung juga sebagai aktivitas proyek, sehingga nilainya di dalam proyek ini ya ada kuis, ada aktivitas, dan tugasnya seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, ini tadi self assessment atau feedback, atau tadi ya yang di contoh pertama itu seperti itu, dia akan menilai dirinya terhadap pemahaman materi. Kemudian kita menyediakan forum diskusi. Kemudian ada kuis di pertemuan untuk mengukur berhasil tidaknya dia memahami materi ini. Nah, untuk kuis kita memang gunakan tipe-tipe yang benar salah, karena ini menyangkut pemahaman ya. Benar salah, kemudian multiple choice, pilihan ganda, maupun isian singkat. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di alur pembelajaran 2-nya juga sama. Namun di sini ada kerja kelompok di dalam pertemuan, maka kita bikin breakout room, isinya diskusi. Nah, kita nanti bisa masuk ke dalam ruang-ruang breakout ini untuk mengawal setiap kelompok paham nggak sih dengan proyek yang kita lakukan. Artinya kita mengawal asumsinya sama, tingkat pemahamannya sama, seperti itu. Baru nanti kita keluar ke tutorial pembelajarannya dari hasil assessment. Baru terakhir nanti kuis. Nah, kemudian di alur pembelajaran 3, setelah selesai proyek, maka kita membuat galeri presentasi. Yaitu bentuknya seperti ini. Jadi mahasiswa mengupload videonya ke dalam YouTube, Drive, seperti itu, baru kita buatkan ruang-ruang di sini. Semua mahasiswa nanti bisa menilai dan melihat dan menilai pekerjaan kelompok lainnya. Ini kelompok 1 sampai 7. Masing-masing nanti melakukan penilaian. Nah, tentu penilaian ini adalah penilaian temannya. Jadi seperti penilaian peer assessment seperti itu. Nah, nilai ini nanti tentu akan digabungkan dengan penilaian kita sebagai dosen. Nah, tentu untuk menambah, ya ini hal yang berbeda, yang lainnya mahasiswa ingin melihat kelas sebelahnya juga bisa, nanti login sebagai guest di kelas sebelahnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk proyek 2, ini ya bentuk-bentuk alur pembelajarannya bisa kita setting sesuai ini proyek 2-nya, seperti itu. Jadi proyek 2 memerlukan beberapa 4 pertemuan tadi. Nah, ini rubrik yang disusun ya seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian di alur, ini 7 ya, jadi nanti di virtual galeri mahasiswa melakukan ya tadi menilai pekerjaan teman, melihat, berdiskusi, dan sebagainya di sini. Nah, kemudian proyek 3, nah ini yang agak berbeda karena ini kemarin ada masukan dari mahasiswa komplain ternyata bagaimana menilai temannya yang tidak aktif dalam pembuatan proyek. Nah, kita terpaksa harus memberikan penilaian, yaitu kontribusi kinerja yang dinilai oleh teman sekelompoknya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan melihatnya, contohnya seperti ini. Nah, jadi nilai akhir dari proyek itu adalah bobot dikalikan nilai dari mahasiswa, ditambah nilai dosen bagi 2 rata-ratanya ya. Nah, bobotnya adalah persen kontribusi dalam pengerjaan proyek. Nah, setiap mahasiswa bisa menilai temannya. Misalkan ini, jadi nanti dia kelompok 2, dia menilai temannya, dirinya bisa dilewati, tidak untuk dinilai. Nah, nanti dari sini kita bisa dapat angka. Misalkan ini 1 sampai 4 ya. Maka nanti yang nilainya kontribusi penuh bisa kita beri bobot 100%. Nilai hasil akhir proyek dikalikan 100%. Tapi kalau kurang kontribusinya ya nilai nanti bobotnya bisa kita atur sesuai kepantasannya. Seperti itu rasanya yang bisa saya share. Terima kasih Pak Anja. Baik, terima kasih Bu Zahro. Monggo Bapak Ibu yang ingin menggali pengalaman mengenai pembuatan rubrik, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ngesetnya kemarin kan sama Pak Wastu sudah disampaikan ya, ini seperti apa gitu, fasilitas yang bisa digunakan di LDRU. Nah, ini barangkali
di dalam hal rubrik dan pengalaman Bu Zaroh dalam mengelola mahasiswa merdeka kemarin seperti apa? Silakan kalau ada yang ditanya. Izin Pak Ansa tanya sama Bu Zaroh. Nuwun Pak Bu Zaroh, saya mau menimba ilmu sama Bu Zaroh ini. Kalau yang untuk PJBL atau ini kan untuk yang di sosial masih jarang dipakai ya Mbak Zaroh ya. Ya karena apalagi saya misalnya mengajar teori gitu ya, teori pembangunan, teori administrasi negara itu kan ini bagaimana kalau misalnya kita membuat satu proyek lah, ini saya masih bingung lah. Itu jelas saya ingin menimba ilmu. Yang pertama adalah terkait dengan misalnya tadi untuk satu mata kuliah misalnya. Itu terkait dengan proyek, itu jumlah proyek apakah tergantung dari kita, itu pertama ya. Jumlah proyek. Yang kedua, bahwa di dalam pekerjaan kegiatan proyek itu kan juga tetap ada yang namanya kerja individu dan kerja kelompok. Kalau pengalaman Bu Zaroh itu untuk persentase kerja individu dan kerja kelompok ini kira-kira berapa untuk masing-masing proyek? Persentasenya ini barangkali untuk sebagai pengalaman ya. Misalnya dalam satu proyek itu kan tadi ada yang kalau nggak salah proyek pertama. Untuk mata kuliah yang pertama itu kan ada ya kegiatan individu karena misalnya mencari definisi atau lain-lain. Kemudian yang kedua, persentasenya itu seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan pertemuan, rubrik. Rubrik itu berarti apakah kita masing-masing dosen, tadi kan karena ada tim teaching, misalnya untuk proyek 1, dosen 1, proyek 2, dosen 2, proyek 3, dosen 3 misalnya. Apakah itu pekerjaan masing-masing dosen atau dari 3 proyek itu dikerjakan secara tim? Ya, misalnya yang di pengalaman Bu Zaroh itu ya. Jadi apakah itu setiap dosen itu satu-satu atau barangkali satu proyek itu juga dikerjakan oleh bareng-bareng dengan satu tim itu. Kemudian yang keempat ini mohon karena saya masih belum pengalaman. Terkait dengan pertemuan-pertemuan, tadi diatur ada pertemuan 1 untuk proyek 1 sampai 3 pertemuan. Apakah dalam setiap pertemuan itu sesuai dengan jumlah lama SKS-nya? Misalnya kalau 3 SKS berarti 3 kali 50 menit. Atau seperti apa itu Bu Zaroh? Saya kira itu, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Musli. Yang pertama terkait berapa proyek sih? Jadi dari batasan yang diberikan sebelumnya dari arahan LP3M dan pencapaian IKU, mungkin nanti Pak Anca bisa menjelaskan ya, bahwa batasannya adalah metode case-based learning maupun project-based learning itu di dalam satu perkuliahan diharapkan memiliki nilai minimal 50%. Nah, artinya mau didesain berapa proyek silahkan. Pak, suara saya menggema nggak? Menggema, agak menggema. Ya. Sebentar, saya coba matikan dulu. Baik, sudah terdengar tidak menggema ya Pak? Ya, sudah Bu. Oke, baik. Jadi aturannya adalah, kok masih menggema ya? Bahwa project base maupun CBL itu total di dalam satu perkuliahan nilainya minimal 50%, itu yang harus dipegang. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mau hanya satu project, tapi project itu memang membutuhkan proses yang panjang, misalkan untuk 6 pertemuan atau 3 pertemuan tapi kualitasnya besar, itu silakan saja. Nah, yang menjadi pedoman saya ketika membuat RPS adalah itu. Jadi, tentukan dulu 50% itu dari materi yang ada, yang bisa kita proyekkan mana. Nah, itu nanti baru dibagi, Pak. Di dalam misalkan pertemuan 1 sampai 6 itu hanya bisa satu proyek dan kita harus memberikan nilai 50%. Artinya kita lakukan pembobotan dari setiap assessment yang ada. Itu. Jadi kuncinya adalah di penyusunan RPS di awal. Begitu. Nah, kemudian nilai
persentase individu kelompok. Nah, itu ya bergantung kita menyusun RPS, assessment individunya itu ada berapa, kelompoknya berapa. Nah, itu nanti yang akan kita jadikan pedoman. Kalau di RPS sudah dibagi nih, pertemuan 1 hanya kuis misalkan assessment yang bisa masuk, nanti kan dibagi ke total ke 16 pertemuan, itu dia pantasnya berapa persen. Bahkan saya menilai 1 kuis di pertemuan itu hanya ada yang 2,5% ada, gitu. Jadi, namun kalau ini pekerjaan kelompok, prosesnya besar dan banyak begitu, kita bisa nilai. Saya tadi ada yang sampai 10% untuk pembuatan video, karena itu kan melibatkan pekerjaan yang banyak dan mahasiswa yang banyak pula. Saya set lebih tinggi kalau kerja kelompok. Nah, kemudian Pak, itu pertanyaan 2 ya Pak. Jadi individu, kelompok, kita lihat distribusinya di semuanya. Di semua semua pertemuan. Jadi asesmennya ada berapa, nanti yang akan dijadikan satu project itu yang mana. Nah, itu nanti kita hitung satu persatu. Nah, ini bedanya. Kalau di SIA yang baru ya, SIA 5.0 itu ketika kita menyusun RPS kan ada case method berapa persen, kemudian PJBL-nya berapa persen, partisipasi berapa persen, tugas atau kuis berapa, UTS, UAS. Nah, kalau saya agak sedikit memodifikasi. Kalau kuis dan tugas yang masuk dalam proses project based learning, itu saya jadikan nilai project based learning. Nah, kecuali untuk pertemuan yang normal, misalkan yang itu hanya seperti teacher center learning ya, kita memberi materi terus mendapatkan itu, nah itu baru saya masukkan kuis atau tugas. Jadi saya memberi skenario yang berbeda karena definisi project itu adalah serangkaian proses dari hulu sampai hilir ibaratnya, dan itu semua proses harus dinilai seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait rubrik. Tadi ini saya mencontohkan Pak, yang mata kuliah pertama yang Kapita Selekta itu ada 4 pengampu, dan kebetulan di prodi kami itu diwajibkan mata kuliah Kapita Selekta itu memang sebaiknya diarahkan untuk persiapan tugas akhir sehingga modelnya adalah project based. Jadi setiap dosen dari 4 pengampu itu mengampu 1 project. Kan temanya 1 Pak. Kalau saya di digital rock fisik, jadi ada 1 project. Nanti gravitasi, seismik misalkan itu 1 project. Terserah mereka mau mendesainnya bagaimana. Jadi ada 4 project. Nah, kemudian untuk yang mata kuliah gelombang tadi, itu mata kuliah wajib kita ada 2 kelas. Jadi pengajarnya ada 2, dan ini benar-benar kita Pak sebelum kita launching pertemuan, kita launching project, ini proses panjang yang kita lakukan adalah desain project, desain penilaian, desain rubrik, itu benar-benar kita lakukan sehingga kelas A dan kelas B yang pengajarnya berbeda, itu materinya sama semua. Desain proyeknya sama, penilaiannya di dalam 1 form, nanti tinggal dikasih kelas A dan B, gitu Pak. Makanya kita bisa kolaborasikan tadi, mahasiswa kelas A bisa melihat virtual galeri mahasiswa kelas B, hasil videonya kelas B seperti apa, gitu. Untuk ya masing-masing insight-nya tentu akan berbeda. Siapa tahu dosen yang berbeda, pendekatannya berbeda, itu akan menambah itunya. Tapi sebelum perkuliahan kami selalu diskusi. Makanya memang untuk memulai proyek ini yang kami di perkuliahan kami, ini energinya lebih Pak, lebih. Ya. Karena dengan kerja individu kan sekarapnya kita ya Pak. Nah kalau memang 2 pengampu, apalagi nanti kelasnya ada paralel banyak, tentu ini ya mungkin bisa meringankan karena sebetulnya bisa dibagi atau diskusi bareng, kerja bareng, itu pilihan saja. Jadi begitu Pak. Jadi memang kami namanya pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah itu sebetulnya memang sangat bertanggung jawab terhadap keberhasilan mata kuliah. Nah, tim ini ya support dan kontribusinya nanti di mana tergantung bagaimana mau dikemas mata kuliah tersebut. Nah, ini alhamdulillah bisa kami terapkan di 1 mata kuliah. Memang
dosen ada yang berbeda-beda Pak, ada yang bisa kerjasama, ada yang les dewe-dewe lah gitu. Ya, itu monggo pilihan. Kemudian yang keempat, pertemuan-pertemuan itu apakah lama SKS, dan sebetulnya iya Pak, di dalam memang ada aturan bahwa satu SKS definisinya adalah 170 menit. Kalau dulu ada tatap muka itu ya tatap muka 50%, kemudian tugas apa ya, persiapan 60 menit, ngatan ya Pak? Ya. Nah, kemudian itu kami olah bahwa kita mengambil waktu yang sama untuk mahasiswa memiliki pengalaman berproses dalam satu SKS kalau bisa 170. Dalam 3 SKS 1 minggu hanya 60 menit nggak masalah. Yang penting untuk mencapai CPMK-nya kita desain mahasiswa beraktivitas paling tidak ya tadi 170 menit kali 3 gitu. Oke. Gitu Pak Muslih. Ya, terima kasih sharing dari sharingnya. Ya. Ya, monggo. Monggo Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan atau berbagi pengalaman juga tidak apa-apa. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Boleh tanya Mas Anca? Monggo Pak Yugi, silakan. Ya, Bu Jaroh mau nanya Bu Jaroh. Ya Pak Yugi. Ya, ini kan model baru ya, dengan ada MBKM, ada PJBL dan CBL. Nah, kita kan mata kuliah itu aslinya kan memang perkuliahan ya, dari 14 kali pertemuan itu kan perkuliahan, banyak 14 kali, nanti diselingi UTS, UAS. Ya kadang ada praktikum, kadang enggak lah. Taruhlah misalnya praktikumnya tidak ada. Nah, apakah dalam penerapan CBL ataupun PJBL, perkuliahan reguler yang biasa kita lakukan itu apakah jadi hilang? Jadi semuanya disetting mengerjakan proyek, proyeknya bisa 1 atau 2 atau bahkan satu proyek dalam 1 semester, tapi itu besar proyeknya, atau gimana? Karena sepemahaman saya nih Bu Jaroh ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Menurut saya bahwa RPS yang disetting kita sebelumnya dalam bentuk perkuliahan reguler itu tetap harus ada. Cuma di situ nanti kita masukkan ada proyeknya, PJBL atau CBL-nya. Dan itu pun memang jujur saja, kalau kemarin juga saya menerapkan itu memang energinya luar biasa, karena kita harus melakukan pendampingan yang waktunya jadi nambah sebetulnya. Kerjaan kita jadi nambah sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita ingin mahasiswa juga melakukan eksplorasi yang lebih bagus ya dalam perkuliahannya. Kemudian yang kedua, minta informasi ya sharing lah. Apakah betul kalau CBL dengan PJBL itu perbedaan prinsipnya? Kalau CBL itu kan case ya, kasus ya. Jadi mengangkat suatu kasus, kemudian mahasiswa melakukan studi literatur dan kemudian membuat suatu tulisan yang menunjukkan kasus itu diangkat dari beberapa referensi dan hasilnya seperti apa. Kemudian kalau PJBL itu, kalau yang ada di pikiran saya nih Bu Jaroh, itu kan hasil akhirnya itu harus produk ya. Produknya bisa apa dalam bentuk barang atau jasa ya, atau pemodelan atau apa. Apa betul seperti itu ya Bu Jaroh? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dari yang saya baca pun demikian Pak, karena kita memang berangkat mendefinisikan kita mau case base atau project base. Ya dari definisi yang diberikan oleh LP, Anca bisa mengupload di sini ya Pak Anca ya. Walaupun dulu pernah ada pelatihan CBL, penyamaan persepsi CBL PJBL. Kemudian di LP3M juga mengeluarkan buku panduan. Saya pun demikian Pak. Kalau PJBL memang yang penting outputnya apa. Hasil akhir yang kita harapkan tadi apa, benar. Nah, perkara prosesnya kita harus mulai dari pemberian materi, yaitu persoalan yang berbeda gitu loh. Yang penting di dalam desain project base, hasil akhirnya apa itu nanti yang akan kita nilai sebagai project. Salah satu kalau saya nilainya tidak
misalkan proyek 1 25%, nilainya bukan 25%, tapi hanya beberapa di mana nilai-nilai lain dari prosesnya itu saya hitung juga sebagai nilai proyek 1. Seperti itu, Pak Yugi, untuk pertanyaan kedua. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah dalam penerapan CBL PJBL perkuliahannya jadi hilang? Tidak, Pak. Kami membuat RPS, desain RPS-nya tetap aktivitas per minggu. Jadi pertemuan pertama, minggu pertama sampai minggu ke-16, yaitu duanya itu bonus lah UTS sama UAS. Nah, itu kita bedanya apa? Nah, bedanya ketika kita mendesain proyek, misalkan 4 minggu, maka untuk sampai ke tujuan itu kita harus pertemuan pertama kita misalkan memberitahu tentang deskripsi proyeknya seperti apa. Tentu kita memberi materi pembelajaran secara normal, jadi kita nggak menghilangkan bahan kajian minimal yang harus diberikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian pertemuan kedua kita harus pantau, kalau kami ya, kita namanya adalah proyek terbimbing, bukan proyek yang dilepaskan, begitu enggak. Jadi pertemuan kedua kita harus melihat sampai di mana mahasiswa mengerjakan itu, sehingga kalau ada mispersepsi atau kekeliruan apa, kita bisa antisipasi melalui media tutorial. Dan setiap minggu kami paling tidak minimal 50 menit kami virtual. Kami ketemu di ruang virtual untuk membahas baik materi bahan kajian minimum yang harus diselesaikan, yang harus dikuasai, maupun tutorial terkait proyek. Kalau pengalaman saya begitu, Pak Yugi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jaro. Baik, Pak Yugi sudah terjawab ya? Cukup Mas Anca. Oke, teman-teman. Ini di Elbiru juga di materinya Bu Zaro saya uploadkan buku panduan atau pedoman metode CBL PJBL ya, barangkali bisa untuk sebagai penyamaan persepsi. Nah, prakteknya tadi yang disampaikan oleh Bu Zaro dalam kelas, dalam pengalaman di kelasnya. Monggo Bapak Ibu, kita masih panjang waktunya, masih ada setengah jam. Kalau ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya sudah menerapkan semua atau belum ya? Jadi dikawal terus nih Bu Zaro, ketika diskusi juga diawasi. Ya Pak, kami masuk Pak. Jadi kalau breakout room, tapi mahasiswa itu Pak, ketika kita sediakan breakout room, mereka ada yang beberapa yang memanfaatkan, ada yang mereka lebih senang pakai WA Pak. Bagi tugas gitu, langsung bagi WA gitu. Sampai saya kadang getet ya, kita sudah menyediakan ruang agar bisa seefektif mungkin. Ya udah saya minta masuk di grup mereka di WA. Ternyata di WA mereka langsung bagi tugas. Ini gitu. Ya, itu kadang kendala yang kita hadapi. Berarti mahasiswa lebih senang secara asinkron ya? Dia betul Pak. komunikasinya dengan WA, tidak dengan langsung Zoom meeting seperti ini ya? Iya. Betul, kecuali kita nyoba program yang itu benar-benar baru lah. Itu pun di dalam kelompok ada yang diserahi Pak, diserahi untuk bisa dulu gitu loh, baru mereka tularkan gitu. Ya. Di tempat lain juga, di kelas saya juga begitu. Saya suka ngasih program, kalau kontrol otomatik itu misalkan PID, saya kasih program, oh ternyata sudah ada yang bisa, nanti yang lain kalau dikasih tugas, tahu-tahu yang lain juga sama tugasnya gitu. Ya. Tapi kalau proyek ini jadi kompetisi, Pak. Ada asiknya juga. Kalau ya, pengenalan baru gitu, membutuhkan inovasi, kreativitas tuh ya jadi kompetisi satu yang lainnya, dan itu asik gitu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin saya Mas Ansa. Monggo Pak Skarso. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
langsung saja nanti untuk PJBL terutama nyuwun pirsa apa kalau seandainya kita di ilmu sosial gini ya, di fisik, di administrasi publik, seandainya kita PJBL itu kita tafsirkan membuat semacam simulasi gitu, termasuk PJBL bukan Bu? Menurut saya, iya Pak. Produk akhirnya kan bentuknya video ya Pak? Ya, tidak video mungkin ya. Kalau skrip atau apa? Simulasi ya mungkin video ya, video mungkin. Bisa jadi kan simulasi peran itu kan bisa jadi lewat WA group gitu kan. Itu termasuk PJBL atau cash base atau tidak termasuk dukun itu? Ya, kalau menurut saya Pak, kalau hasil akhirnya berupa produk, sebetulnya cash base pun bisa dihasil akhirkan produk. Kalau cash itu kan batasannya implementasi dari sesuatu yang telah kita pelajari yang ada di kehidupan nyata. Itu cash base, kasusnya nyata. Nah, itu sebetulnya bisa sih menurut saya beririsan dengan project, karena hasil akhirnya project. Misalkan nih, kita membuat simulasi peran hakim, jaksa, kayak di ruang pengadilan begitu kan Pak. Walaupun bentuknya virtual, misalkan nge-zoom bareng tapi yang satu sebagai ini nanti divideokan. Nah, itu bisa menurut saya sebagai project. Di mana sebelumnya kan mahasiswa belajar apa sih peran masing-masing, tugas fungsinya apa, nanti kasus yang diangkat apa, bisa juga case base kalau kasus yang diangkat apa gitu. Ya, maksud saya nanti produknya itu seperti transkrip gitu ya. Kalau di WA ya, bisa kan juga transkrip, misalnya seandainya kami di administrasi publik, yang satu berperan sebagai pejabat, yang satu berperan sebagai koruptor, yang satu pengusaha gitu, itu termasuk project base nggak? Ya, menurut saya iya Pak. Karena dokumen skrip, nggih. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Bu Agustini ini sudah buka mic. Ya, saya mau bertanya tentang praktikum ya Pak ya. Nah, kalau misalnya saya itu punya praktikum, ya terus itu kan apa ya bobotnya itu minimal 30% ya. Nah, jadi nanti berarti untuk UTS dan lain-lain berarti mengecil bobotnya, berarti seperti itu Pak. Nah, terus nanti itu kalau kita masuk ke RSM ini, apakah sekaligus seperti kuliah atau memang ada khusus untuk praktikumnya, bagaimana Pak kira-kira? Ya, jadi saya nggak tahu, selama ini kan praktikum itu kan sudah ditentukan kalau itu sekian persen. Sekarang kan karena ada proyek itu kan minimal dia itu kan proyek ini dengan ini minimal 50%. Padahal itu praktikum sudah ditentukan minimal praktikum itu 30%. Berarti kan tinggal 70% ya Pak. Yang 70% itu kan yang lain-lain loh. Ada UTS, ada UAS, terus ada lagi yang lain-lain. Berarti kan jadi mengejar ini nanti bagaimana jadinya? Ya, seperti itu Pak. Ya, Pak Anca? Ya. Kalau menurut saya ini mungkin harus dikonfirmasi lagi ya. Harusnya kita mengundang Pak Pusat Pembelajaran juga ya, Pak Aziz dan Pak Adi, Pak Trinugroho. Jadi UTS dan UAS itu bisa jadi kita hilangkan juga tidak apa-apa. Artinya kita anggap sebagai kuis biasa juga tidak masalah. Jadi gabung dengan kuis-kuis yang lain gitu. Cuma kan karena mereka tradisinya ada UTS, ada UAS, ada ketegangan di tengah dan akhir semester, ya kita berikan UTS UAS, tapi komponennya ya kita anggap saja sebagai digabungkan dengan kuis atau yang lain gitu. Sehingga praktikum tetap dapat porsi yang cukup dan PJBL yang 50% teradaptasi, teradopsi. Jadi kenapa 50%? Karena satu proyek itu memang aktivitasnya tidak 1-2 ya. Tidak, kalau mengerjakan tugas kan ada tugas soal dikerjakan selesai satu aktivitas. Tapi ini ada peer assessment, ada diskusi, ada macam-macam ya. Jadi mereka menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk satu proyek ini. Jadi
dari situ, dari aktivitas yang membutuhkan waktu tersebut, mahasiswa diharapkan bisa belajar dari sana dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, ini yang saya rasa dari metode ini juga bobotnya sangat besar gitu. Saya kerasa dulu waktu saya kuliah dulu ada mata kuliah praktikum, bukan mata kuliah yang praktikumnya jadi satu mata kuliah dengan teori, tapi mata kuliah khusus praktikum. Itu kegiatannya macam-macam, ada berkaitan dengan ngecor beton dan lain sebagainya, uji kekuatan 1 semester itu berjam-jam, tapi nilainya SKS-nya cuma 1 gitu. Nah itu rasanya kok tidak worth it gitu ya. Kita kerja macam-macam, semua dibikin beton, sikat gigi, dipotong-potong, dibikin beton dan sebagainya. Tapi ini cuma 1 SKS. Kalau dapat A, kontribusi terhadap IPK juga tidak begitu besar gitu. Tapi ya karena seperti itu ya harus diikuti gitu. Nah, cuman karena ini PJBL kalau kita lihat dari aktivitasnya banyak, maka porsi 50% minimal, malah 50% minimal itu menjadi masuk akal gitu. Bahkan kalau minimal berarti kita boleh mengeset lebih dari 50%. Tapi memang kita harus mengurangi aktivitas, maksudnya kita tidak memaksakan aktivitas yang tradisional seperti UTS dan UAS menjadi punya porsi yang besar juga. Kira-kira begitu, Bu. Mas Anca, klarifikasi Mas Anca. Nggih, Pak Yogi. 50% itu ada di Permendikbud Ristek, Mas. Iya. Minimal kan, Pak? Enggak ada tulisan minimal, jadi 50% aja gitu. Di situ sih nggak ada tulisan minimalnya. Oh, gitu. Jadi kegiatan CBL, PJBL itu 50% ditulisnya seperti itu. Kayaknya mungkin kalau lebih dari 50% malah menghabiskan aktivitas yang lain kayaknya. Gitu ya? Jadi standarnya 50% ditulis gitu. Okay. Tapi kalau misalnya proyeknya besar banget, jadi 60-70% ya mungkin juga boleh saja. Tapi kan nggak logis nanti dalam satu sistem pembelajaran di proyek 70%, sisanya 30% gitu kan. Jadi ini. Kalau di Permendikbudristeknya ditulisnya 50% gitu aja, Mas. Makasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Yogi. Mohon maaf ini Bapak Ibu saya salah informasi. Jadi 50% ya, bukan minimal ya. Minimal ya, berarti. Oke, ya, makasih Pak Aga. Oke, sami-sami. Jadi memang kalau di kita di AA+ kan ada teori, ada materi asesmen alternatif ya. Jadi kinerja pembelajaran mahasiswa, kinerja belajar mahasiswa tidak dinilai dari dua titik yang paling besar ya, UTS dan UAS, tapi juga performansi pembelajaran dia selama dalam 1 semester. Jadi ada variasi cara belajar, variasi metode belajar, dan variasi pengambilan nilai dari mana saja gitu. Termasuk yang CBL, PJBL. Maaf saya mau bertanya, ini kira-kira bedanya kalau kita pakai yang sekarang PJBL sama sekolah vokasi apa jadinya ya? Kalau jadinya kita banyak praktek ya, dengan seperti anak-anak yang vokasi atau diploma. Terima kasih. Oke, Bu Zaro. Ya Pak, terima kasih. Ini pernah kami bahas di forum kami ya Pak. Jadi mungkin kalau vokasi memang desain kurikulumnya nanti kan mereka ada magang dan sebagainya, itu sudah besar gitu. Nah, begini Pak, di dalam maka mengurangi esensi kajian yang harus dititipkan dari jadi fisikal kan untuk jadi CPL kan. Nah, Terus saya suaranya nggak putus-putus ya? Tempat yang lain sama jawabannya. dan melalui proyek untuk tertentu. Saya juga nggak dengar, putus-putus. Putus-putus, Bu. Putus suaranya, Bu. Suaranya putus-putus. Nggak terdengar sama sekali, putus-putus sekali. Jadi sulit, saya nggak dengar jawaban Ibu. Baik-baik, sebentar Pak. Apakah sudah terdengar? Ya, sekarang baik.
Baik. Oke, saya ulangi ya Pak. Baik, jadi kalau dari hasil diskusi di kami ya Pak, jadi kalau di D3 memang lebih didesain dia nanti setelah lulus, dia bisa langsung bekerja. Tapi kalau titipan S1 kan tidak ya Pak, dia harus menguasai konsep keilmuan yang dititipkan oleh kalau di fisika sih PSI ya, Physical Society Indonesia, jadi komunitas-komunitas keilmuan yang ada. Nah, di dalam untuk mencapai kompetensi CPL minimal, salah satunya bisa dilakukan melalui metode case base atau project base. Namun kalau di fisika tidak semua mata kuliah itu bisa dibegitukan, Pak. Kami juga tidak bisa mengadopsi misalkan student center learning, terutama untuk mata kuliah yang teoritik, bahwa prinsipnya adalah seperti transfer knowledge, modelnya ya mau nggak mau harus teacher center learning gitu Pak. Jadi tidak melulu semua mata kuliah harus kita belokkan ke PJBL atau case base. Seperti itu Pak Budi kalau menurut saya. Terus Bu. Oke. Baik, jadi perlu ada variasi juga seperti yang kemarin kita bahas ya. Dalam satu semester ada variasi penyampaian materi kuliah, variasi metode pembelajaran, dan lain-lain. Barangkali nanti bisa dilihat, Bapak Ibu sendiri bisa menilai, kalau yang ini cocoknya dengan proyek, cocoknya dengan sinkron, dengan ceramah, ini cocoknya dengan kegiatan-kegiatan asinkron. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang sangat memahami tentang mata kuliah Bapak Ibu sendiri ya. Seperti tadi ada di fisika, ternyata kalau saya membayangkan di fisika mungkin bisa dikasih asinkron terus atau tugas-tugas terus, tapi ternyata harus ada yang ceramah gitu, seperti itu, harus ada metode penyampaian langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kemudian Pak Anca, kemarin sepertinya ada titipan IKU bahwa mata kuliah kita itu minimal berapa persen ya Pak Anca ya? 35% yang CBL, PJBL ya? Dari 40%. satu kurikulum. 40% kalau nggak salah Pak ya. Oh iya. Kalau di-set dari unsur ya, kalau aturan itu kan di pusat misalkan 20%, di sini di unsurnya harus lebih atas gitu. Kalau nggak boleh lebih rendah. Iya. Kalau dari pusat 35% ya kita mengesetnya mungkin 40%, seperti itu. Teorinya begitu. Kalau ya, dan itu bisa dalam bentuk selain praktikum bisa studio, bisa praktik lapangan, seperti itu kan, Pak? Iya. Ya saya pikir kalau yang ada praktikum, saya pikir PJBL sama PJBL itu merupakan pasti jalan kalau ada praktikum, ada kegiatan gitu ya, pasti itu. Dan memang untuk menentukan PJBL itu memang sudah harus rapat di setiap prodi itu, karena memang itu penentuan kurikulum ya. Jadi nggak semua juga mata kuliah harus kita paksakan masuk CBL dan PJBL. Itu aja mungkin Kang Anca ya. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi memang ini perdebatannya masih terus-terusan, kita juga masih bingung nih. Karena ini nanti jangan-jangan menteri ganti juga lagi kebijakannya. Jadi merdeka terus kita. Merdeka. Harusnya memang di prodi dibicarakan apa yang akan menjadi CBL atau PJBL dalam itu mata kuliah apa saja, nanti tinggal dosennya yang mengeset pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi kalau tidak ada pembicaraan di prodi memang agak repot. Maksudnya tidak terarah nantinya. Kalau kita sebar 35% ya, 30% target IKU itu, berarti tiap prodi harus mengeset 35% mata kuliah yang CBL atau PJBL. Jadi secara clear agregat gitu, benar clearly. Betul. Secara agregat unsur menjadi 35%. Nah, untuk agregat data, kalau data kan kemarin ada di SIA itu kan ada modul RPS ya. Nah, itu modul yang sangat simpel sekali untuk mengekstrak data mata kuliah apa saja menggunakan CBL PJBL. Tapi kalau dalam prakteknya misalkan ada akreditasi, Bapak Ibu ditanya, mana buktinya CBL PJBL, kan tidak bisa kita menunjukkan ini sudah ngisi datanya di SIA yang simple itu ya, yang super simple. Tapi kita menunjukkan kelas kita, misalkan kalau yang terdokumentasi kan di LMS, LDIRU atau apa gitu, atau SPADA kalau misalkan sudah ada fasilitasnya. Ini bahwa bukti bahwa kelas ini dilaksanakan secara CBL atau PJBL, ada aktivitas dan lain sebagainya. Jadi dari sisi data ada, kemudian dari sisi proses kita terlihat gitu, terdokumentasi. Seperti itu.
sedikit Mas Ansa. Oke, Pak Karso. Nyun sewu sama Bu Zahro, ada sedikit yang mungkin saya keliru, tapi menurut saya itu saya tidak setuju bahwa mata kuliah itu ada yang bisa dan tidak bisa dan tidak bisa ya. Karena setahu saya ilmu itu harus ada faktanya. Di ahli filsafat itu katanya ada aksiologinya, ada manfaatnya, ada faktanya. Jadi semua mata kuliah mestinya bisa CBL, PJBL, karena itu kan mekanisme untuk belajar, untuk learning. Filsafat pun bisa dicari case-nya, dicari contohnya. Bahasa pun bisa dicari contohnya di masyarakat, dan seterusnya. Saya kira mungkin itu ya, dari pendapat saya berbeda. Kalau menurut saya sih semua mata kuliah bisa di case dan PJBL. Tidak dipilah-pilah. Kalau dipilah-pilah itu terlalu positifis. Jadi sesuatu itu hanya ada yang di panca indera ini, padahal kayak makna dan seterusnya itu kan di dalam, bisa digali dengan wawancara mendalam dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira mengesahkan bahwa ilmu itu harus ada faktanya, meskipun harus digali loh. Kayak budaya kan harus digali dulu. Orang memberi seorang pimpinan ke bendahara pamit mau keluar kota, barangkali bukan pamitnya tapi minta sangu misalnya, bisa digali seperti itu kan. Saya kira itu Bu Zahro, saya nggak setuju kalau ada mata kuliah yang tidak ada fact-nya, tidak ada faktanya, tidak ada fenomenanya. Saya kira itu menjadi pembenar bahwa semua mata kuliah mestinya bisa, hanya yang mudah dan yang susah, kurang lebih seperti itu. Itu Bu Zahro Iriani, matur nuwun. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Karso. Ya benar Pak, pada dasarnya semua ilmu ada hilirnya, begitu kan ya Pak? Ada hilirnya, benar. Nah, namun kadang untuk mencapai hilir itu kita biasanya paketkan dalam mata kuliah yang berjenjang Pak. Nah, mungkin di jenjang pertama memang kompetensinya belum sampai ke hilir. Tapi ya mungkin, nah itu yang saya maksud kalau di fisika untuk mencapai tahapan produk, tahapan hasil, model, dan sebagainya, kita harus melewati kajian teori dulu. Dan itu biasanya ada beberapa mata kuliah yang memang hanya dipaketkan untuk memahami kajian teorinya dulu. Gitu. Tapi kalau dipaksakan, itu terlalu jauh. Menurut saya begitu, Pak. Sebetulnya memang benar, saya setuju, ada muaranya. Oke. Ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Karso. Memang semua ilmu bisa, tapi kalau di prodi nanti siapa yang mau itu yang susah ya. Siapa yang mau CBL dan PJL itu yang memang agak sulit. Jadi penugasan dekan atau kaprodinya. Monggo Bapak Ibu, masih adakah? Ini diskusinya bisa panjang ini. Oh, ini Bu di chat ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Masita dari Farmasi Tikes. Mohon izin Bu, mau bertanya, jika ada mata kuliah dengan praktikum dengan bobot 30%, udah dari tadi ya, bagaimana dengan komponen nilai CBL pada mata kuliah tersebut? Karena sisanya tinggal 70%, apakah tetap CBL 50%? Jika iya, maka berapa nilai UTS, UAS? Oh, ya, tadi sudah terjawab, nggih? Ya. Ada yang ditambahkan, Bu Zahro? Ya, kalau menurut saya, kalau sudah mata kuliah yang sudah ada praktikumnya dan itu ditetapkan ya Pak Anja, ya itu kita ikut saja. Bahwa sebetulnya kan bentuk lain dari proyek itu adalah praktikum kan. Gitu. Jadi mata kuliah ini kalau sudah modelnya ada praktikumnya ya mungkin tidak perlu tambahan case-based saja, tinggal praktikumnya dikemas. Apakah dia mau bentuknya proyek atau praktikum yang normal seperti itu, mahasiswa sudah dikasih kasih petunjuk tinggal melaksanakan. Nah, seperti itu menurut saya Pak Anja. Kalau ditetapkan sudah CBL tapi ternyata ada praktikumnya juga, berarti harus mengurangi porsi yang lain ya, mungkin UTS dan UAS-nya tidak dimasukkan gitu. Ya, bisa begitu alternatifnya. Bisa saja penugasan. Monggo, masih ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya atau ingin
menceritakan pengalaman, sharing pengalaman. Bu Zahroh, saya Bu Isti mau bertanya. Bu Isti. Di prodi kami kan ada mata kuliah praktikum ya Bu. Jadi memang itu adalah mata kuliah praktikum. Dan kalau kita itu akan menjadikan itu sebagai PJBL, itu nanti pembobotannya itu bagaimana? Mohon informasinya. Kalau jadi itu mata kuliahnya terpisah atau jadi satu, Bu? Terpisah. Oh, bisa 100% itu, Bu. 100% jadi, proyek gitu ya, Bu? Iya, berarti didesain sebagai beberapa proyek kan begitu. Jadi nanti, apakah nanti kita anggap, katakan itu kan biasanya kalau praktikum itu ada pretest, post-test, itu dianggap sebagai katakan komponen UTS atau UAS atau bagaimana Bu? Mungkin mohon informasinya. Iya, kalau dari yang saya pahami ya Bu, dari desain kita membuat kurikulum, kalau praktikum kan memang sebetulnya dulu sebelum ada istilah ngetren, mungkin project base itu sudah ada sejak lama ya. Tapi ini baru ngetren, kalau di kami kan baru beberapa tahun lalu. Jadi praktikum itu sama fungsinya seperti project, adalah dalam rangka pemenuhan capaian, di mana mahasiswa nanti memiliki kompetensi psikomotoriknya. Nah, kalau di project base, pembelajaran itu dikemas untuk menghasilkan produk akhir. Kalau menurut saya begitu. Nah, kalau mata kuliah yang sudah ada praktikumnya, artinya untuk capaian pembelajarannya itu sudah disokong oleh mata kuliah praktikum yang disendirikan. Jadi tinggal Ibu, menurut saya nih, Ibu mau mendesain praktikumnya itu nanti dalam bentuk praktikum normal seperti yang kita desain biasanya, ada pretest, post-test, kemudian mahasiswa langsung praktikum, atau dalam bentuk proyek. Kalau dalam bentuk proyek pekerjaannya kan bisa lebih panjang. Kalau menurut saya begitu Bu, ini sama-sama sama-sama metode pembelajaran. Begitu. Ya, terima kasih, kalau Bu. Pak Anca mungkin punya pandangan? Saya rasa memang iya. Project itu kan extended praktikum ya, praktikum. Ya, betul. Ya, kalau project harus ada produk, dan itu produk itu bisa terwujud dari beberapa kali praktikum gitu. Seperti itu. Kalau saya membayangkannya maksud saya yang PKM itu program kreatif, maksudnya mereka membuat kincir untuk irigasi, katakanlah irigasi sprinkler. Dan kegiatannya kan kalau praktikum hanya mengukur ini, mengukur itu, tapi ini dia membuat, kemudian mengukur, kemudian merangkai, kemudian menerapkan dan sebagainya, jadi satu project, jadi satu teknologi yang diterapkan gitu. Nah, jadi mungkin bisa dipilah-pilah mana yang akan diambil porsi praktikum, karena praktikum itu melakukan kegiatan, pengukuran dan sebagainya gitu. Kalau project ternyata lengkap dari awal, dari hulu sampai hilir, yang di dalamnya bisa kita pecah-pecah menjadi praktikum-praktikum gitu, seperti itu. Kira-kira begitu. Bisa urut rembuk, Mbak Zahroh. Monggo Pak Musli. Ini terkait dengan praktikum dan kuliah, karena kan di kita di SIA pun juga dibedakan ya, di kurikulum kita itu antara kurikulum dan kuliah gitu. Jadi seolah-olah ada antara teori dan praktek. Sementara kalau tadi untuk PJBL itu sebenarnya kan mata kuliah yang misalnya 100% teori pun bisa di PJBL kan, artinya model dalam proses pembelajaran. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika sudah dipaket misalnya 21 teori, 1 praktikum. Nah, ini ketika kita nanti akan membuat PJBL, apakah kemudian yang satunya itu diinkludkan? Karena kan tadi PJBL minimal 50% ya. Sementara misalnya sudah dipaket 21 teori, 1 praktikum. Nah, ini apa di dalam SKS-nya tidak menjadi masalah, atau barangkali perlu untuk direstrukturisasi lagi atau restrukturisasi lagi tentang masalah kurikulum ini ketika nanti ada masuk PJBL. Ya, kalau yang mungkin praktikumnya mungkin 100%, misalnya 3 SKS semua praktikum itu tidak masalah. Tapi kemudian kalau yang di set misalnya 2 teori, 1 itulah, apakah kemudian yang 1 ini akan terpisah atau digabung? Biasanya kan
terpisah di dalam prosesnya. Nah ini barangkali yang perlu untuk dicari modelnya. Saya kira itu Mbak Sarah dan Mas. Iya Pak. Ya Pak, kemarin kami di kurikulum kami yang kami susun 2001 ini juga menimbulkan insight baru terhadap mata kuliah praktikum Pak. Jadi kalau logikanya biasanya kan dulunya kan 21 3 SKS, 2 teori, 1 praktikum. Nah, baru kami ngeh bahwa apa nggak sebaiknya ya praktikum itu diambil dengan prasyarat mata kuliah itu. Misalkan praktikum elektronika dasar. 1 misalkan, artinya mahasiswa semester ini harus sudah selesai elektronika dasar 1, semester besok baru ngambil praktikumnya. Nah, kami baru kepikiran seperti itu, karena selama ini kan jalan bareng. Jadi kadang sementara di dalam penjadwalan itu nanti harus dikocok ibaratnya, yang satu dapat mata kuliah yang kompetensinya baru bisa diselesaikan di pertemuan akhir gitu, seperti itu Pak. Iya. Kami juga mendapati setelah ada hal baru tentang proyek tuh kayaknya lebih menarik proyek ya. Lah iya, nah ini barangkali kan kurikulum yang ada sekarang ini kalau memungkinkan sudah ada proyek, berarti kan perlu ada restrukturisasi tadi tentang masalah kurikulum. Iya, saya kira itu aja Pak, itu saya. Iya Pak Anca begitu. Iya, terima kasih. Jadi kurikulum ini banyak perhatian sekarang ya, dari sisi CBL, PJBL ada sorotan, kemudian dari sisi MBKM ya, kan ada KKN dan sebagainya, kan ada restrukturisasi, ada relaksasi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan di tim-tim, mungkin ada tim-tim yang konversi kurikulum atau mungkin penyesuaian kurikulum, relaksasi dan lain sebagainya, mungkin bisa dimasukkan juga dalam pembahasan. Baik, saya rasa sudah cukup banyak yang sudah kita diskusikan. Terima kasih Bu Zaro, terima kasih Bapak Ibu semua yang masih bertahan dan masih antusias untuk mengikuti. Selanjutnya kita akan ke materi segmentasi video pembelajaran, tapi mungkin karena Bapak Ibu mungkin sudah capek ya, kita break dulu ya sebentar ya. 1 lagu Pak Anca. 1 lagu ya. Oh, ya, baik. Baik, terima kasih Bu Zaro.